Chelsea telah menghajar West Ham United dan Nottingham Forest dan kini naik ke peringkat ke-7 di atas Manchester United, mendorong banyak pakar untuk menyatakan bahwa proyek Mauricio Pochettino akhirnya mulai bergerak ke arah yang benar. Mereka salah. Proyek ini sudah bergerak ke arah yang benar sejak Agustus 2023 silam. Ini mungkin terdengar aneh untuk tahun pertama yang berat dan penuh tantangan bagi Pochettino. Namun dalam industri yang didorong oleh hasil, kita sering gagal melihat kemajuan kecuali ada skor yang sesuai seperti keinginan kita. Dan di bawah permukaan, Chelsea berada di jalur yang tepat untuk sebagian besar musim 2023-2024 ini. Selama 2 minggu terakhir, para pakar berusaha keras untuk memahami bagaimana Chelsea secara meyakinkan mengalahkan Tottenham Hotspur dan juga West Ham United. Tiba-tiba banyak orang yang mengambil kesimpulan bahwa absennya Enzo Fernandez menjadi penjelasannya. Dulu ada masanya ketika manajer di Liga Premier diberi waktu 12 bulan untuk menyampaikan ide-ide mereka, yang merupakan tahun transisi bebas hambatan. Pochettino, jika kita melihat di luar hasil, telah memanfaatkan waktunya dengan baik. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Chelsea akan bisa menjadi tim terkuat di Liga Inggris di musim 2024-2025. Salah satunya adalah peran seorang pemain muda buangan dari Manchester City yang kini telah berperan besar bagi kebangkitan Chelsea. Simak tuntas penjelasannya sebagai berikut. Taktik Pochettino berjalan dengan baik di lapangan tengah. Ide taktik Pochettino tampaknya telah diterapkan dengan baik, yaitu di lini tengah mereka. Memang ada periode di musim ini di mana Chelsea bermain buruk, seperti yang diakui oleh Pochettino sendiri, tetapi hal ini terutama dijelaskan oleh kepercayaan diri yang rendah akibat hasil yang buruk, terutama bagi skuad muda yang baru saling mengenal. Namun, ciri khas permainan ala Pochettino yang terinspirasi dari gaya bermain langsung Marcelo Bielsa telah hadir sepanjang musim ini. Ciri khas tersebut meliputi pressing ketat, memainkan umpan vertikal tajam, menembus lini pertahanan lawan, menggiring bola langsung ke arah lawan, dan menerapkan garis pertahanan yang tinggi yang agresif. Chelsea berada di puncak tabel untuk umpan terobosan yang dimainkan, dengan total 107 kali. Mereka berada di peringkat kedua untuk percobaan dribble sebanyak 782 kali, dan peringkat ketiga untuk dribble sukses sebanyak 358 kali. Chelsea juga berada di peringkat keempat untuk urusan membawa bola ke depan secara progresif, yaitu sebanyak 810 kali, dan terperangkap offset terbanyak keempat, yaitu sebanyak 83 kali. Dengan kata lain, mereka kini berada di peringkat 4 teratas dalam tabel dari tim yang saat ini bertujuan untuk kembali bermain di Liga Champions. Cerita serupa terjadi di lini belakang. Chelsea memiliki rasio operan pertindakan bertahan terbaik kelima sebesar 10,7 dan telah melakukan tackle high pressing terbanyak ke-6 sebanyak 323 kali. Kini Chelsea adalah tim bertahan yang agresif dan bermain dengan menekan lawan. Itulah sebabnya mereka telah melakukan 419 pelanggaran, terbanyak ke-6 di Liga Inggris. Coba lihat pertandingan Chelsea, dan mereka terlihat seperti sebuah tim yang Pochettino inginkan, seringkali membawa bola ke depan dan bertahan dari depan secara kompak. Hanya saja, masih ada kesalahan di kedua ujung kotak penalti yang membuat mereka gagal. Mari kita lihat mengapa hal itu terjadi dan mengapa hal itu mungkin harus segera diperbaiki. Masalah produktivitas Chelsea telah berlalu. Semua orang tahu, Chelsea kesulitan untuk mencetak gol. Pada 9 Februari lalu, selisih angka antara gol yang tercipta dan gol yang diharapkan mereka adalah sebesar minus 7,8. Itu angka terburuk kedua di Liga Inggris di bawah Everton. Saat itu mereka memiliki XG atau expected goals sebesar 43,9. Bahkan lebih tinggi dari Manchester City yang hanya 43,6. Namun penyelesaian akhir yang buruk dari Nicholas Jackson membuat mereka terpuruk. Dia masih menjadi pemain dengan performa terburuk ketiga di Liga Premier untuk selisih gol aktual dan gol yang diharapkan, dengan skor minus 4,1. Namun performa Jackson terus meningkat, seperti halnya Chelsea. Sejak awal Maret, Jackson telah mencetak 6 gol Liga Premier, sementara Cole Palmer dan Noni Madueke telah membantu memperbaiki keseimbangan bagi klub. Dengan kata lain, masalah produktivitas mereka sudah terlewati. Sebagian besar berkat Nicholas Jackson yang semakin matang
dan berkembang, serta lini depan yang mulai padu. Dan berita baik lainnya untuk para penggemar Chelsea, mulai musim depan Christopher Nkunku yang mencetak 36 gol dalam 59 pertandingan Bundesliga dalam 2 musim terakhirnya di RB Leipzig akan kembali untuk musim 2024-2025. Ini pasti secara signifikan akan meningkatkan kemampuan Chelsea dalam urusan mencetak gol. Cedera jadi masalah lini belakang, kini tidak lagi. Untuk memahami mengapa Chelsea kebobolan begitu banyak gol musim ini, kita harus kembali melihat ini sebagai tim muda yang mengalami perombakan luar biasa dalam setahun terakhir. Hal itu ditambah dengan masalah cedera pemain, dan ini mengakibatkan lini belakang yang tidak stabil, sehingga hubungan yang kuat tidak terjalin dan tak pelak lagi menyebabkan kesalahan. Di Liga Inggris, hanya Brighton and Hove Albion, Manchester United, dan Nottingham Forest yang memiliki lebih banyak kombinasi susunan lini belakang yang berbeda dibandingkan dengan 21 kombinasi yang dimiliki oleh Chelsea. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Chelsea melakukan lebih banyak kesalahan yang mengarah kepada tembakan ke gawang mereka yang sebanyak 23 kali dibandingkan tim lain di Liga Premier, atau mereka berada di peringkat ketiga dalam hal kontrol bola yang buruk, yaitu 566 kali. Thiago Silva akan hengkang musim panas ini, tetapi Chelsea tidak perlu mendatangkan penggantinya. Masih ada Wesley Fofana, pemain muda yang brilian yang absen sepanjang musim karena cedera. Sementara pemain berbakat Benoit Badiashile juga beberapa kali diganggu oleh cedera. Di posisi penjaga gawang, menunjukkan bahwa Robert Sanchez yang tidak bermain sejak 10 Desember tampil lebih baik daripada penggantinya Jorge Petrovic. Jika semua pemain cedera tersebut telah fit musim depan, niscaya lini pertahanan Chelsea akan jauh berbeda. Pochettino akan dapatkan bek sayap musim depan. Proyek Pochettino tak lepas dari seberapa pentingnya peran seorang bek sayap. Ini bisa dilihat saat Pochettino masih menjadi pelatih Spurs. Bek sayap memberikan lebar serangan untuk Pochettino, memainkan peran penting dalam merenggangkan pertahanan lawan dari sisi ke sisi untuk menciptakan ruang di kotak penalti. Umpan diagonal panjang ke Danny Rose dan Kyle Walker adalah fitur utama di tim Spurs asuhan Pochettino. Reece James dan Ben Chilwell absen hampir sepanjang musim. Dan meskipun Malo Gusto bermain bagus di sisi kanan, tidak ada keseimbangan di sisi kiri Chelsea sehingga memudahkan lawan untuk menolak ditarik keluar dari area tengah. Chelsea berada di posisi kedua terbawah untuk percobaan crossing dan crossing akurat ke kotak penalti. Sementara mereka hanya berada di peringkat ke-9 di Liga Inggris untuk total pergantian permainan. Ini menjelaskan masalah utama Chelsea sepanjang musim 2023-2024. Mereka kehabisan ide ketika harus menghadapi tim yang bermain bertahan. Chelsea punya Cole Palmer. Salah satu kisah yang menjadi sorotan utama di skuad Chelsea musim ini adalah peran besar Cole Palmer, penyerang muda yang menjadi sensasi baru di Chelsea. Perjalanannya dari peran pelapis di Manchester City menjadi pemain kunci di Stamford Bridge adalah cerita tentang determinasi, bakat, dan kesempatan. Di usia 22 tahun, Cole Palmer sudah memiliki tempat khusus di hati para penggemar Chelsea. Sejak kedatangannya di klub London tersebut, Palmer telah menorehkan banyak pencapaian dan memecahkan rekor, menunjukkan bahwa ia lebih dari sekedar janji masa depan. Hanya dalam satu musim, Cole Palmer telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di lapangan, berkontribusi dengan gol dan assist yang krusial bagi keberhasilan Chelsea. Selain catatan impresifnya, Cole Palmer juga telah mengumpulkan pencapaian individu yang signifikan yang menempatkannya pada posisi unik. Dari mencetak 26 gol dalam satu musim Liga Premier dan juga menjadi pemain Chelsea pertama yang mencetak gol dalam 7 pertandingan kandang berturut-turut di kompetisi tersebut. Perjalanan Cole Palmer bukannya tanpa tantangan. Kepergiannya dari Manchester City setelah menghadapi kesulitan mendapatkan waktu bermain diwarnai kontroversi yang melibatkan pernyataan menyakitkan dari pelatih Pep Guardiola. Terlepas dari keadaan yang membawanya ke Chelsea, yang terpenting adalah dampak positif yang diberikan Palmer kepada Chelsea sejak kedatangannya. Musim depan era Pochettino bisa meledak. Gabungkan semua itu, dan kini Chelsea memiliki tim yang mengerti taktik manajer dan bermain dengan lancar di area lini tengah. Sudah bermain seperti tim Liga Champions. Akan menyelesaikan masalah produktivitas mereka
melalui peningkatan performa Jackson dan kembalinya Nkunku. Memiliki bek bagus yang akan segera pulih dari cedera, punya duet bek sayap baru yang siap sedia, dan juga Chelsea memiliki Cole Palmer. Banyak hal yang bisa membuat pendukung Chelsea optimis. Jadi sebenarnya, kebangkitan mereka tidak datang dengan tiba-tiba. Semua rencana dan proses telah berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Pochettino meski tidak tampak selalu baik. Tapi pastinya, dimanapun Chelsea finish musim ini, para pendukung dapat menantikan musim depan yang jauh lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.